Lalu apa yang sebenarnya menjadi pemicu utama sehingga MUI DKI Jakarta memiliki gagasan membentuk pasukan siber? Mengapa nama Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang dibela? Adakah kaitannya dengan dana hibah? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Mukhtar dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Saya sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Munahar dan Pak Islah. Baik, saya langsung saja ke Pak Munahar terlebih dahulu untuk mengetahui apa sebenarnya urgensinya untuk membentuk pasukan siber yang disebutkan untuk membela buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta. Ya, makasih Mbak. Begini, sebetulnya masalah ini itu sudah 1 bulan yang lalu ketika kita melaksanakan rapat kerja dengan Infocom MUI DKI. Berbagai macam program itu sedang disiapkan oleh Infocom. Salah satunya kita kasih masukan. Sekarang ini kan giat media sosial itu begitu besar. Kemudian ada oknum-oknum tertentu yang berupaya memecah belah anak bangsa, kadang-kadang juga mendiskreditkan agama, kemudian kadang-kadang mendiskreditkan ulama. Banyak berita-berita hoax. Kita sampaikan ketika itu, coba MUI ini membuat, karena yang agak ngetrek nama cyber army. Kita belum menamakan itu namanya apa, itu gambarannya seperti itu. Kita buat sebagai penangkal berita-berita hoax. Baik. Karena ini sudah jelas, Al-Quran juga sudah bicara. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang-orang fasik mengeluarkan satu berita yang tidak jelas, atau berita yang hoax, maka tugas kita adalah tabayun, ini benar atau tidak. Nah, kalau memang tidak benar, kenapa kita diam? Kita juga harus berbicara bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan inilah salah satu tugas MUI dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Baik, Pak Munahar, tapi salah satu yang disoroti adalah munculnya nama Gubernur DKI Jakarta sebagai salah satu pihak yang dibela. Dan mau tidak mau kemunculan nama ini memunculkan isu miring terkait adanya keterkaitan pembentukan pasukan siber ini dengan dana hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada MUI DKI. Bagaimana Anda menjawab tudingan ini? Jadi orang yang nggak ngerti dapur MUI itu nggak usah bicara. Kalau orang nggak ngerti dapur orang, ngapain ngurusin dapur orang? Yang namanya dana hibah itu dari dulu nggak ada kaitannya dengan persiapan pembentukan agar supaya kita menangkal berita-berita hoax. Itu sudah ada juklaknya semuanya. Ini kan mereka yang bicara masalah dana hibah yang nggak ngerti tentang MUI. Dan itu dana itu bukan MUI di provinsi aja, sampai tingkat kota, kemudian kecamatan. Kita membentuk semacam PKU, ada PDU di sana, pendidikan kader ulama, pendidikan dasar ulama. Kita punya mahasiswa ratusan, setiap kota punya, provinsi punya, sampai untuk S2-nya, semuanya free kita lakukan buat mereka. Dan itu jumlahnya ratusan, mereka tidak tahu itu. Belum program-program yang lain. Jadi tidak ada hubungannya dengan dana hibah yang ada, itu dana semenjak pembentukan pasukan siber ini tidak menggunakan dana hibah tersebut? Pak Munahar? Saya bilang tadi tidak ada hubungannya. Baik, Pak Islah, ada tanggapan? Begini, selamat sore Pak Kiai Munahar. Saya terus terang ada 2 pertanyaan bagi saya yang masih menjadi anomali. Pertama adalah Kiai Munahar sangat konsentrasi terhadap menurut beliau serangan terhadap para ulama yang memecah belah umat dan menyerang Islam. Lalu bagaimana dengan ulama yang biasanya menyerang masyarakat? Bagaimana dengan ulama yang selalu menyuarakan kekerasan dan mencaci maki yang juga menjadi bagian dari mendegradasi nilai-nilai Islam? Ini juga seharusnya menjadi pantauan cyber army, seharusnya. Satu. Yang kedua adalah, lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Mengapa hanya Anies Baswedan? Bukankah di DKI itu bukan hanya Anies Baswedan? Ada juga misalnya Kapolda misalnya, yang juga sering diserang, dicaci maki, diboikot oleh yang mengaku ulama dan sebagainya. Artinya begini, kalau saya lebih concern terhadap cyber army ini tidak hanya one way traffic, tapi juga two way traffic. Kalau saya lebih setuju begitu. Artinya kalau memang MUI betul-betul ingin membentuk cyber army, ini seharusnya berlaku untuk semua,
membela ulama yang juga yang didegradasi oleh masyarakat, juga membela masyarakat yang didegradasi oleh ulama. Karena terus terang definisi ulama ini sangat lebar kan Pak Kiai. Artinya jangan terlalu dipersempit seolah-olah kalau ulama ini pasti ulama yang baik, lurus. Ada juga ulama su, kita tahu itu. Nah, kemudian berikutnya adalah saya sangat setuju kalau ada cyber army terhadap mereka yang berusaha menyerang Islam misalnya. Saya sangat setuju. Saya sebagai umat Islam juga sangat setuju. Saya ingin Islam ini menjaga daya tariknya, bukan hanya penuh dengan kekerasan, caci maki dan sebagainya. Dan juga jauhkan agama Islam ini dari politisasi agama, karena ini akan menjauhkan Islam daya tariknya juga. Saya sangat sepakat itu. Baik, Pak Munahar silakan langsung dijawab harapannya bahwa pembentukan cyber army ini tidak hanya satu arah membela ulama, tapi dua arah juga membela masyarakat yang mungkin didegradasi oleh adanya pernyataan-pernyataan yang kontroversial dari para ulama. Ya, makasih. Makasih Pak Islah, masukannya bagus. Dan memang niat kita sebetulnya begitu. Ini kan kita baru rencana. Nanti kita punya program-program tertentu bagaimana agar supaya berita-berita hoax ini tidak menjadikan masyarakat ini resah dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, yang kita angkat sebetulnya bukan Pak Anies saja. Itu cuma sekedar satu contoh ketika itu kita sampaikan. Siapapun tokoh di Jakarta ini yang melakukan satu kebaikan buat maslahat warga Jakarta dan Jakarta, kenapa kita diam? Kita pun siap bekerja sama. Siapapun dia, siapapun tokoh itu, selama membawa kemaslahatan buat Jakarta dan warga Jakarta, maka MUI DKI Jakarta siap untuk bekerja sama kepada siapapun juga orangnya. Baik, kita akan tunggu seperti apa nantinya pembentukan pasukan cyber army oleh MUI DKI Jakarta ini. Terima kasih Pak Munahar dan Pak Islah sudah bergabung bersama kami di ini sore.